rumah? Pasti mereka pada sehat dan gak sabar ikut CGM hari ini. Adik-adik, sebelum memulai CGM, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk berseru kepada nama Tuhan. Adik-adik, ikutin kita ya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah buat berdoa ya. Kita berdoa sama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami cinta padamu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti CGM. Oh Tuhan Yesus, berkati adik-adik di rumah ketika mereka berkidung, ketika mereka mendengarkan cerita, mereka boleh bersungguh-sungguh Tuhan, sehingga ada diri Kristus yang boleh semakin bertambah di dalam diri adik-adik. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Selanjutnya, mari kita berkidung. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan Roh, ada kasih mesra dan juga belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, tak mencari pujian. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirimu. Jangan hanya memperhatikan kepentinganmu, tetapi juga kepentingan orang lain. Hendaklah kamu di dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Halo adik-adik, di sini Kak Kesya akan bercerita. Di saat Kak Kesya bercerita nanti, adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya, juga memiliki sikap yang baik. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur, karena kan kita lagi bersidang. Nah, sebelum mendengarkan Kak Kesya bercerita, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, sungguh dapatkan telinga kami menjadi telinga yang dengar-dengaran. Juga dapatkan sikap kami memiliki sikap yang baik, sehingga melalui cerita ini Tuhan kami menjadi anak-anak yang semakin mengekspresikan dirimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik tahu nggak, di dalam kitab Kisah Para Rasul ada seorang yang bernama Paulus. Paulus ini sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia itu adalah orang yang membenci juga menyakiti orang-orang Kristen. Maka dari itu, ketika Paulus bertobat, orang-orang Kristen pada waktu itu takut dan dia tidak berani menerima Paulus sebagai orang Kristen. Tapi untung ada seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini adalah orang yang mengasihi firman Tuhan. Dia juga orang beriman, sehingga ketika Barnabas ini menemani Paulus, orang-orang Kristen pada waktu itu bisa menerima Paulus. Barnabas dan Paulus pun mereka bersama-sama memberitakan Injil. Pada saat pemberitaan Injil Paulus yang pertama, Paulus tidak hanya ditemani Barnabas, tetapi dia juga ditemani oleh keponakan Barnabas yang bernama Yohanes yang disebut juga Markus. Tetapi ketika Paulus ingin
mengadakan perjalanan yang kedua, Paulus tidak ingin ditemani dengan keponakan Barnabas yang bernama Markus itu, karena pada saat perjalanan yang pertama, si Markus pernah meninggalkan Barnabas dan Paulus di Pamfilia. Tetapi karena Barnabas adalah paman dari Markus, maka dari itu Barnabas lebih memilih membela Markus, sehingga dia pergi meninggalkan Paulus. Dan akhirnya Barnabas bersama Markus dia memberitakan Injil di Sirkus, sedangkan Paulus memberitakan Injil bersama Silas. Dari sikap ini kita melihat bahwa Barnabas tidak memiliki sikap yang tepat. Dia lebih memilih membela Markus yang adalah keponakannya, padahal si Markus adalah orang yang salah. Dia tidak ingin memberitakan Injil. Maka dari itu nama Barnabas tidak disebutkan lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan dia tidak berada di dalam pergerakan Allah. Di dalam firman Tuhan juga terdapat 2 orang perempuan yang melayani gereja. Yang pertama namanya Euodia, yang kedua namanya Sintike. Mereka berdua adalah orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, tetapi dalam melayani mereka sering sekali berbeda pendapat. Misalnya, Euodia ingin di saat bergereja membawa makanan, sehingga selesai bergereja mereka bisa makan bersama-sama. Tetapi si Sintike tidak mau, karena dia berpikir untuk apa repot-repot. Nah, sehingga mereka seringkali berbeda pendapat. Adik-adik, dari kisah hari ini kita boleh melihat bahwa karakter umum adalah karakter yang perlu tidak mementingkan perkara kita sendiri, tapi juga melihat keperluan orang lain. Sama seperti kidung tadi yang kita nyanyikan. Juga adik-adik, dari cerita ini kita boleh melihat betapa Barnabas sungguh jatuh. Dia lebih memilih membela keponakannya, padahal keponakannya lah yang salah. Dia lebih memilih untuk meninggalkan Paulus memberitakan Injil. Juga kita bisa melihat 2 perempuan yang melayani gereja. Mereka walaupun sama-sama mengasihi Tuhan, tapi mereka tidak sehati sepikir dalam melayani. Adik-adik, cerita Kak Kesha sampai di sini ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Kesha tadi, kita masih belajar tentang karakter umum ya. Nah, ada 3 hal nih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi. Yang pertama, kita belajar mempersilahkan orang-orang di rumah kita untuk memilih. Misalnya nih, kita mempersilahkan adik kita atau kakak kita untuk memilih tempat duduk saat mau makan di meja makan. Yang kedua, kita belajar untuk menerima pendapat orang lain, juga menerima teguran dan juga kritikan. Misalnya, ketika di rumah, mama kita memberitahu kita untuk tidak menggunakan sandal di dalam rumah agar tidak kotor. Nah, kita belajar mendengarkan dan menerima pendapat dari mama kita, karena itu pasti untuk kebaikan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita atau berdukacita dengan orang yang berdukacita. Adik-adik, CGM hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup CGM kita, yuk sama-sama kita berdoa. Adik-adik di rumah berdoa dengan sikap yang tepat ya. Lipat tangannya, tutup mata, juga tundukkan kepala. Kak Dora akan pimpin kita semua di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Kami boleh mengikuti CGM, kami boleh berseru kepada namamu, kami boleh berkidung memuliakan namamu, kami juga boleh mendengarkan cerita mengenai firman-Mu. Tempatkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang terus taat atas apa yang menjadi firman-Mu. Kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang memiliki karakter umum terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di CGM minggu depan.